warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Fitriani Putri yang pada hari ini menjadi MC untuk menemani kalian selama 1 jam ke depan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang bercerah ini. Sebelum mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Bahuri Ahun atau biasa yang dipanggil Ko Ahun, selaku Direktur Utama PT Akuisindo Propertindo Asetama dan PT Propertindo Asetama. Dan yang kami cintai, para hadirin yang berbahagia, saya menyambut hadirin semua di acara preview seminar jual beli sewa properti second dari nol ke miliarder, tips and trick praktis investasi properti second. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan acara oleh MC, saya sendiri. Yang kedua, pembahasan materi oleh Bapak Bahuri Ahun atau Ko Ahun. Yang ketiga, sesi pertanyaan antara narasumber dan peserta. Serta yang keempat adalah sesi foto dan iklan seminar. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya, moderator kita yang pada pagi hari ini sudah terlihat cantik senyumnya. Untuk Tania saya persilahkan, terima kasih. Terima kasih kepada Sabrina selaku MC atas tempat dan waktunya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir di acara preview seminar kita pada hari ini. Saya Tania selaku moderator pada acara hari ini sangat senang karena dapat memandu acara ini yang menarik dengan tema investasi cerdas jual beli sewa properti second dari nol ke miliarder, tips and tricks investasi properti second. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Bahuri Ahun atau yang biasa disebut dengan Ko Ahun. Dapat dilihat di slide agar kita lebih mengenal dengan narasumber kita. Kita ada profil dari narasumber kita yang itu Bapak Bahuri Ahun yang berprofesi sebagai advokat, konsultan hukum dan bisnis, investor dan manajemen aset. Lalu ada pengalaman kerja yang saat ini Ko Ahun menjabat sebagai direktur dari PT Akuisindo Properti Asetama dan PT Propertindo Asetama. Dan Ko Ahun juga sudah sering menjadi narasumber dari seminar-seminar atau pelatihan seperti seminar agen properti nomor 1 2 jam jago closing properti, seminar properti cari cuan 3 hari sistem JBS, dan seminar-seminar lainnya. Adapun visi misi dari perusahaan ini yaitu menjadi mitra investasi yang terpercaya, menawarkan solusi yang inovatif dan berorientasi pada hasil serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Terima kasih. Itu sekilas pembukaan tentang narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya ada penjelasan materi dari narasumber kita yang sangat berahli dalam bidangnya, yaitu Ko Ahun. Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya semua? Oh, kayaknya belum sarapan suaranya. Baik, coba yang semangat. Jadi kalau kita bersemangat, insya Allah di lingkungan kita jadi semangat. Jadi kalau saya tanya,
Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat gitu ya. Oke ya? Siap ya? Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Jadi setiap hari, setiap pagi kita luar biasa dan jadi orang yang dahsyat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri saya lagi ya. Tema atau topik pembicaraan kita hari ini tentang bisnis properti second. Kenapa sih harus yang second yang kita bahas? Coba saya mau tanya dulu kepada Mbak yang ingin depan sini. Siapa namanya Mbak? Virus ya. Kalau yang second itu apa tuh image-nya? Kalau barang second, lihat ke belakang, lihat ke saya. Kalau handphone second dengan handphone yang baru, gimana harganya? Murah yang mana? Iya second. Jadi simpulannya second murah, ya kan? Jadi second itu murah. Tapi coba kalau misalnya ada mobil Mercy second dibandingkan mobil Avanza second, itu nilainya atau gengsinya masih gengsi yang mana? Mercy. Nah, jadi tidak semua second itu murahan, ya. Jadi sama seperti kita manusia. Nah, buatlah image yang supaya nggak kelihatan murahan, ya. Jadi harus ada gengsinya gitu ya. Oke, nah jadi main properti second ini karena pertama murah, tadi kan dari modal dari nol katanya. Kok bisa sih dari nol? Bisa aja. Karena di dalam berbisnis itu sebenarnya bukan pertama bukan uang modalnya, tapi semangat ya. Tadi kan harus bersemangat. Dalam pelatihan saya sering saya sampaikan, kalau kita punya semangat jadi agent dulu aja pertama. Agent dia dapat komisi mulai investasi. Nah kelebihannya kalau di mana nih di properti dua sekaman, kita bisa mulai main properti dari angka yang kecil yaitu 30 juta udah bisa. 30 juta bisa. Dari 30 juta bisa punya rumah bisa gitu loh. Nah, karena kita punya apa ini? Punya apa nih kalau di sini? Pikiran. Ada lain lagi? Punya apa di sini? Ini apa di sini? Kalau nunjuknya apa? Hah? Otak. Kalau punya ini apa? Jangan kebalik ya. Nah, karena kita diberi Allah akal ya. Akal. Nah, kalau cuan itu kan kalau second bisa ditawar-tawar ya. Benar ya? Kalau yang baru nggak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi bisnis properti second ini berdasarkan indeks harga rumah properti second ya, kita lihat ada di Pondok Indah Jakarta Selatan 2014 per meter ya, ini harganya 11 juta. Kemudian dibandingkan NJOP 2024 harga per meternya 29 juta. Jadi kenaikannya tinggi. Coba kalau ada investasi di tahun ini selisihnya berapa nih? Mungkin ada 18 juta, 100% lebih ya keuntungannya. Jadi maka dibilang tanah itu seperti emas, mungkin lebih dari emas. Nah, jadi kemudian kita lihat ini di Jagakarsa ya, tahun 2013 harganya 6,5 juta. Kemudian 2024 ini jadi 15 juta 100 ya. Jadi 100% lebih bakal bisa 200% kenaikannya. Nah, jadi kesimpulannya berbisnis properti khususnya yang landing, karena tanah itu tidak bisa dibuat ya. Tanah bisa dibuat ya? Tanah nggak bisa dibuat. Contoh nih, kita punya tanah di sini sekitar 200 meter misalnya. Bisa nggak kita bikin lagi tanah? Nggak bisa. Jadi alamat itu identik. Jadi nggak ada duanya. Jalan Margonda, titik koordinat di sini itu tidak ada duanya. Jadi seperti itu ya. Oke, next.
Oke, jadi peluang investasi properti kalau kita lihat dari SWOT gitu ya. Pertama, harganya terjangkau. Kenapa sih? Karena misalnya nih di sebuah komplek harga pasaran bisa 300 juta. Ya, mungkin ada yang bisa 200, mungkin ada yang 100 juta. Tergantung kondisi apa? Kondisi fisik rumahnya, kemudian letaknya. Jadi macam-macam harganya itu. Kalau yang strategis sekali bisa 300 juta. Jadi harga bisa lebih terjangkau. Kalau rumahnya udah reok, bisa lebih murah ya. Benar nggak? Iya. Kemudian lokasi strategis, arus kas dari penyewaan, jadi kita bisa dapat cash flow dari penyewaan, kemudian nilai apresiasi ya. Jadi mungkin kenaikan harga segala macam. Kemudian bagaimana dengan peluangnya? Pasar penyewaan terus meningkat. Kira-kira banyak nggak orang butuh sewa rumah? Kenapa sih makin banyak yang butuh sewa rumah, terutama di kota besar? Karena yang dari daerah pindah ke kota besar mencari pekerjaan, ya. Terus ada lagi nih, ini mau pada menikah nggak nanti? Mau menikah nggak kira-kira? Enggak, mau. Oh ya. Nah, setelah menikah nanti akan punya anak. Jadi di Amerika itu tahun berapa ya saya lupa, ada istilah baby boomer. Jadi memang udah disiapkan itu baby boomer itu pada tahun sekian akan boom meledak, ya, kelahiran bayi meledak sehingga orang Amerika akan butuh rumah ceritanya. Nah, jadi memang dibuatlah skenario-nya sehingga bisnis properti akan meledak saat itu karena bertambah terus kelahiran manusia, ya, bertambah terus kelahiran manusia. Di India, Indonesia itu termasuk perkembangan yang cepat karena orang Indonesia nggak seperti Jepang ya. Jepang itu makin sepi penduduk aslinya, ya, yang bertambah imigran atau pendatang sama di beberapa negara barat. Nah, kalau Indonesia kita karena tanah kita masih luas ya, kelahiran itu bertambah terus. Oke, kemudian tadi harga fleksibilitasnya baik ya, jadi bisa dinegosiasi, kemudian pengembangan wilayah, diversifikasi investasi. Apalagi sekarang sudah ada kota baru namanya apa? IKN, bukan IKA Mustika, tapi IKN. Ya. Jadi di sana kalau ada pembangunan itu ada tanah pasti meningkat ya. Baik. Oke, next. Kemudian kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya nanti ya. Yang suka-suka langsung acungkan tangan. Kemudian strategi pemasaran kita menjual di bawah harga pasaran. Kenapa bisa di bawah harga pasaran? Ya, karena waktu kita beli lebih murah. Jadi harga masih bisa bersaing dibandingkan yang baru. Kemudian segmentasi pasar tepat, target pembeli dan penyewa, potensial, kemudian optimalisasi pemasaran digital. Nah, jadi pemasaran sekarang udah banyak media ya. Kita bisa bikin konten melalui media, website segala macam. Ini strategi pemasaran yang kita bisa pakai search engine optimization ya. Kemudian banyak marketplace juga yang bisa kita gunakan. Kemudian event, ada event dan open house. Jadi kita harus kreatif pada saat pemasaran rumah. Kemudian manfaatkan kekuatan ulasan testimoni. Nah, ini sering-sering kita bisa bikin sebuah ulasan di media ya, di online khususnya. Kemudian kolaborasi dengan agen properti, nah ini wajib ya. Ingat, menjual properti jangan pernah sendiri, libatkan orang lain, berbagi rezeki ya dengan agen-agen. Kemudian lain-lain keunggulan lokasi dan detail fasilitas. Jadi kita harus pintar-pintar mengangkat nilai-nilai tempat lokasi properti kita. Ya, contoh kalau di Bogor apa? Bogor itu kota Bogor identik dengan apa? Hah? Ya, jadi jangan dibilang hujannya, tapi sejuknya, ya, dingin. Dan kalau sering hujan berarti udaranya ya dingin, bersih ya. Bogor. Kemudian Bogor juga terkenal selain itu apa? Kuliner. Ya, kuliner dekat dengan pariwisata segala
setiap titik tempat pasti ada kelebihan. Misalnya, banyak bakso, misalnya somai segala macam, atau stasiun kereta itu bisa kita angkat. Itu strategi ya. Oke, next. Oke, contoh kisah sukses properti second kita ya. Nah ini contoh ya. Ini dulu kita beli hanya 180 juta, kita jualnya 595 juta ya. Jadi marginnya itu 230% ya. Artinya 230%. Ya, tinggi sekali. Kemudian contoh ini lagi ya, di Tangerang Regency, di Permata Depok waktu beli 93 juta, jualnya 200 juta, ini sampai 437% ya keuntungannya. Ya, enak sekali ya main properti ya. Kemudian ini ada kos-kosan di Jakarta Pusat, kita belinya hanya 300 juta, jualnya 950 juta. Wah ini terlibat waktu itu ya, jualan. Nah kita untungnya 216 juta atau sebesar 650 juta. Pernah nggak ada bisnis dapat 650 juta? Pernah nggak? Mau nggak? Dapat untung 600 juta. Kira-kira kalau dapat untung 600 juta mau diapain uangnya? Hah? Naik haji? Mau naik haji nggak? Ya naik haji bersama orang tua ya. Oke lanjut. Nah ini masih ada lagi ya, contoh ini sebuah ruko ya kita beli, kita sewakan. Jadi ruko-ruko yang sudah kita miliki kita sewakan, pengen dapat keuntungan dari sewa, harganya terus naik. Sayang kalau untuk dijual ya. Jadi ada beberapa contoh, saya punya tempat di Baranang Siang Jalan Pagi. Nah itu boleh dimasukin ya. Baranang Siang Jalan Pagi itu nanti kalau misalkan masukin juga di sini. Saya belinya berapa ya itu? Hanya 300 ya, kayaknya 200-an gitu. Saya coba pasarkan, dijual, kemudian saya dengan besti saya jalan-jalan ke Bogor Raya ya, ada perumahan Bogor Raya dekat hotel. Saya sering main golf di situ dekat hotel, kita sering lewat. Atau ada teman tuh lewat situ, langsung saya buka kalau nggak salah 4,5 M, dia langsung tawar 3,9 M. Nah kalau saya beli 300 juta ditawar 3,9 M, berapa persen? Nah itu wajib dicatat. Ya. Pas dia tawar, justru saya ditawar dari harga 300 juta, ditawar jadi 3,9 M. Saya diskusi sama istri, gimana jual kan? Wah itu lokasi bagus, dia bilang. Kita kan kalau lokasi bagus ya santai aja lah. Nanti mungkin bisa kita olah-olah menjadi apa gitu. Ya, kita tahan, ya. Padahal itu kan cuannya udah besar banget ya. Udah untung istri saya itu nggak tergoda sama uang. Istri saya itu sangat tergoda sama saya, nggak sama uang. Karena katanya mereka percaya saya menghasilkan uang. Kalau dapat uang nggak ada saya nggak mau ya. Oke, kita tahan tunggu sambil kan ditulis dijual dan disewakan. Nggak lama masuk calon orang yang mau buka usaha restoran. Akhirnya dibuatlah restoran, disewa itu tahun 100 juta ya kalau nggak salah ya, 115 juta. Wah ini, dan dia bangun gitu, tadinya udah jelek ya, dia bangun. Kemudian di situ juga keuntungannya ada lagi nih, untuk keuntungan terpisah. Ada BTS itu tower apa? Telkomsel gitu ya, sejenisnya gitu ya. Nah itu disewa orang, kalau nggak salah XL ini ya mas, itu disewanya kalau nggak salah tuh 700 atau 800 juta selama 10 tahun. Jadi itu bonusnya ya, bonusnya sama kayak ruko ini, itu ada BTS, itu kita dapat uang sampingan. Nah, tambah disewa lagi buat restoran, dibangun lagi, bagus sekarang tempatnya, namanya itu Maikai. Ya boleh main-main
sana, sebutkan nama saya 3 kali, dapat diskon 15%. Kalau 30 kali mungkin kali lipat diskon ya. Coba aja gitu ya. Muay Thai di Baran Siang Bogor, Jalan Padi 8. Nah, itu sukses banget ya, sukses story banget. Nah, kita lihat ini ada rumah 2 lantai di Cipete ya. Sekarang tersewa ya, 220 juta per tahun. Dulu saya beli, ya, dulu saya beli ini kalau nggak salah sekitar 700 jutaan. 700 jutaan saya beli. Cipete ya, dekat Pondok Indah sama Himangan. Tanahnya itu kayaknya 250 ya, tingkat 2 lantai. Saya beli 700 jutaan. Tahu nggak harga pasarannya berapa? Pernah ada yang nawar ya? Pernah ada yang nawar itu 16 M. Ya, 16 M. Coba 700 juta dengan 16 M. Jadi main properti itu kayak kita nyari-nyari di pasir ada berlian. Ya memang ada trik-triknya. Nah, itu trik-triknya itu nanti ada kelasnya terakhir. Kalau mau ikut kelasnya. Jadi ternyata di dalam pasir itu ada berlian. Apa saja gitu ya. Kita bisa orang. Nah ini rumah ini ya. Dulu kita beli mungkin sekitar 200 jutaan. Coba nanti dicek lagi. Bayangkan harga pasarannya ada 1,6 M. Banyak yang nawar belum saya lepas, kenapa? Karena ini tersewa terus, ya, 55 juta. Selagi dia tersewa ya saya nggak akan lepas. Nah ini juga ada, kalau ini di Jagakarsa, ini di Jagakarsa juga, ya ini saya beli 300 juta, kalau dijual ini 1,95 M ya. Jadi berapa ratus persen? Ya, ratus% ya. Oke, sekarang tersewakan. Nah jadi ini kisah sukses di bisnis properti, tapi itu ujungnya kok gede sekali, itu yang gede. Sama kayak orang mancing, kalau sabar dan tempat yang tepat, dia akan dapat ikan besar. Jadi harus sabar. Ya. Dan dari properti itu jangan dijual, kalau masih kurang jangan dijual tanah aja. Yang penting dapur masih dukul ya. Karena sekali jual kan tadi saya bilang sekali jual ya mungkin bisa dapat buat makan 3 tahun 4 tahun ya. Jadi wajar kalau sisanya kita main jangka panjang supaya untungnya makin besar. Dan tanah nggak pernah turun harganya ya, karena selalu naik ya. Oke, lanjut. Nah masih ada lagi nih aset-aset yang siap kita pasarkan. Ini contoh di Taman Yasmin ya. Taman Yasmin ini kita pasarkan 1,605 M ya, dan kita sewakan segini. Yang jelas di bawah harga pasaran nih. Kita selalu jual di harga pasaran, nggak pernah di atas harga pasaran. Jadi kalau ada harga kita lebih tinggi dari tetangga sekitarnya, selisih ini kita akan kembalikan. Ada ada begitu. Kalau tetangga lebih mahal, selisihnya akan dikembalikan. Nah ini ada juga ya rumah di Duta Bintaro di Tangerang sana, dekat Bintaro tentunya. Ini kita jual 859 juta. Ya, ini pasarannya ada 1,2 M kali ya. Nah ini juga rumah ini ya cukup bagus di sebuah komplek ada kamping, kita lepas 2,95 M. Di pasaran sekitar 3,5 M ya. Nah ini ada yang rumah murah meriah, ini termasuk murah meriah ya. Ini di Candaloka, apa nama tempatnya baru ya? Ya, dan Telaga Gawipan ya, Telaga Gawipan baru. Dan ini masih nego ya, semuanya masih bisa dinego. Udah di bawah harga pasaran masih nego, dan untungnya ya besar ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa sih rahasianya? Kiat-kiatnya, caranya. Nah, ini kita ada program seminar jual beli sewa properti second.
Oke, lanjut. Nah, di sini program seminar jual beli sewa atau repo buyback ya. Nah, pertama tujuan seminar, ya. Tentunya pengen kaya juga kan? Yang di sini pengen kaya nggak kira-kira? Pengen kaya atau mencari suami kaya? Nah, dua-duanya. Suami kaya juga. Kalau kamu kaya, suami kaya aman ya. Kalau suami kaya, kamu nggak kaya, kalau ditinggal gimana? Jadi harus tetap kaya ya. Nabi Muhammad aja menikahi Siti Khadijah yang kaya raya. Jadi kalau Anda kaya, suami Anda nggak mungkin tinggalin Anda. Tujuan seminar, kita akan baca tentang mengenali jenis-jenis properti, memahami mekanisme jual beli properti, mengenal strategi pemasaran properti, ya. Kemudian materi seminarnya lagi, sistem jual beli sewa, opsi beli kembali. Nah, ini nanti involve ya. Karena kuncinya tadi keuntungan saya bisa beratus 100% itu sebenarnya di sini. Kan kayaknya jual properti second itu biasa-biasa aja deh Pak. Dan itu kan udah lama Pak. Nah, jadi kami punya sebuah sistem sebenarnya, di mana bisa dapat lebih murah ya, lebih murah. Jadi dengan jual beli dengan opsi beli kembali ceritanya. Kemudian langkah-langkah jual beli sewa properti second, peningkatan transaksi jual beli sewa, tip jual beli sewa properti second, pemeriksaan legalitas, prestasi dan sengketa. Nah, pertama tentang dokumen atau tanah-tanah yang sengketa atau dokumen palsu. Kita akan belajar semua gimana caranya supaya kita nggak ketipu beli properti itu. Kadang-kadang tanah sengketa, kadang-kadang yang jual bukan bapaknya tapi orang lain atau anaknya, sehingga terjadi sengketa. Ya. Kemudian kalaupun terjadi sengketa karena bukti-bukti kita buat, bagaimana bisa mengatasi sengketa itu. Kebetulan Akusindo Properti Aset Aman bekerja sama dengan BA Law Office. Jadi kita didukung oleh tenaga pengacara yang pengalaman di bidangnya, ya, pengalaman di bidangnya. Jadi Anda bisa dibantu nanti kalau ada masalah konsultasi legalitas segala macam, ya, itu bisa konsultasi. Kemudian manfaat seminar akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai properti second, membekali keterampilan dan strategi perluas jaringan dan koneksi. Kemudian presentasi praktik diskusi panel, studi kasus dan tanya jawab. Ya, sistem repo properti. Nah, sistem kita itu ada umumnya dua macam. Kalau terjual jual propertinya dengan kesepakatan bisa membeli kembali, ya. Kemudian orang masih bisa menempati, kontraknya 6 bulan. Kemudian karena dia bisa masih menempati, dia bayar sewa. Kemudian tapi nanti 6 bulan bisa gratis kembali. Kalau sistem kedua ini tanpa sewa karena dia sistemnya mati, artinya dia tidak menempati tempatnya. Dan 6 bulan kemudian dia bisa kembali. Lanjut. Oke, langkah-langkah jual beli properti second. Pertama dokumen legal, kemudian tentang negosiasi itu gimana caranya, kemudian appraisal atau penilaian properti gimana caranya, kemudian peningkatan transaksi jual beli itu apa saja, bagaimana caranya. Oke, lanjut. Kemudian peningkatan transaksi kita macam-macam, ada PJB, ada AJB, ada yang dikosongkan, ada yang tidak dikosongkan. Nah, ini kita akan belajar semua nanti di dalam seminar itu. Oke, lanjut. Kemudian tips jual beli sewa properti second. Nah, kita akan belajar tentang analisa pasar, survei unit dan lokasi, peningkatan repo atau buyback atau jual beli sewa dengan opsi beli kembali. Oke, lanjut. Oke, kemudian tentang legalitas, tentunya kita harus hati-hati. Kita ada langkah-langkah pengecekan, tentang aktanya, pajak segala macam, kita harus hitung semua makanya ya, jangan sampai kita rugi. Pengecekan izin bangunan, pengecekan dokumen, pengecekan dan konsultasi dengan notaris. Lanjut. Kemudian bagaimana bila terjadi investasi atau terjadi sengketa? Nah, jadi di sini tentunya kita sudah pengalaman ya, kalau terjadi investasi atau gagal bayar, jadi tidak jual, tidak menyerahkan properti misalnya, kemudian properti
Ya pembeli ya tidak membayar harga sesuai perjanjian, tidak memenuhi kewajiban lainnya. Oke, lanjut. Nah, terjadilah sengketa. Kalau terjadi sengketa, itu masalah harga, sengketa mengenai dokumen kepemilikan, sengketa mengenai propertinya, pihak pembeli merasa properti yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sengketa mengenai pembayaran. Nah, ini hal-hal yang biasa terjadi di dalam sengketa dan kita biasa menanganinya, dan kita akan pelajari solusinya gimana dan bagaimana caranya agar selalu dimenangkan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kisah para investor yang bisa sukses sampai saat ini? Yuk kita simak video berikutnya. Ya, itu beberapa video, tapi nanti Anda bisa lihat lagi di dalam seminar. Nah, di sini selanjutnya, kalau Anda tertarik, ya cuannya banyak tadi, ratusan persen, mari kita bergabung di dalam seminar kita, ya data sekarang juga dan Anda bisa scan di sini, ya. Nah, jadi dalam seminar kita kita pelajari yang seperti saya sampaikan tadi, sangat lengkap, sangat komplit. Dalam satu hari kita bisa belajar bermain, berinvestasi di properti, dan tentunya bisa cuan. Oke, lanjut. Ya. Baik, kita sudah mendengar penjelasan tentang bagaimana cara untuk investasi properti second dari narasumber kita. Jadi dari para saudara yang hadir, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan sebutkan nama dan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Maggie. Saya mau menanyakan terkait menurut pandangan Bapak bagaimana pengaruh infrastruktur terutama dalam jalan tol, karena saat ini kan ada banyak pembangunan jalan tol ya, terhadap harga pasaran properti itu sendiri, Pak. Terima kasih. Contoh, jadi begini, pengembang yang besar itu mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan pemerintah. Contoh kira-kira akan dibangun stasiun kereta terakhir di Cibubur, LRT ya, itu sudah ada apartemen kan di situ. Nah, artinya pada saat ada isu ini dibangun LRT saja, mereka sudah membangun apartemen. Jadi apartemen itu naik harganya. Itu salah satunya. Udah di pinggir jalan tol, ada LRT lagi di Cibubur itu. Ya, kita lihat di Cibubur ya. Ada yang pernah lewat Cibubur nggak? Pernah ya. Kalau yang pernah, saya lewat Cibubur. Atau misalnya di daerah mana nih? Di mana saja di seluruh Indonesia yang ada exit enter atau keluar tol, itu pasti tanahnya naik, meningkat. Ya selalu orang bilang ada akses jalan tol. Jadi sangat pengaruh sekali terhadap akses jalan tol di mana saja. Apalagi bersama Jokowi ini kita pembangunan jalan tol banyak sekali ya sekarang ya. Lintas keluar, lintas dalam, lintas luar-luarnya lagi gitu kan. Berapa lapis lintas luarnya itu ya. Dan itu menaikkan harga tanah tentunya. Jadi makanya dari sekarang kita mulai berinvestasi lah di tanah atau di properti karena harganya naik terus. Ya paling nggak buat tabungan buat anak cucu ya. Oke, begitu Bu. Pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya bertanya, bagaimana cara menghitung ROI, return of investment dari versi property second? Ya, oke.
Jadi kalau kita berinvestasi tentunya kan kita harus lihat returnnya berapa persen gitu ya. Nah tadi kan kita lihat tuh ya, kita lihat kok bisa sih Pak 200%. Nah jadi banyak faktor yang pengaruh. Pertama harga beli, waktu kita membeli kan rumus ekonomi kan membeli semurah-murahnya. Nah, enaknya di main properti ini harga itu relatif gitu ya. Kita nggak bisa misalnya kalau kita beli mobil baru itu kan harganya sama, misalnya Avanza baru di tahun itu sama semua kan. Tapi kalau second itu ada keahlian kita menawar juga tentunya dengan kondisi rumah ya. Nah berarti membeli harus semurah-murahnya karena kita mau cari margin kan, cari margin. Kemudian menjual juga gitu. Kita lihat harga pasaran tentunya ya. Harga pasaran, harga NDOP berapa. Kemudian tren kenaikan harga pasar di daerah situ kita bisa lihat dari NDOP. NDOP mulai misalnya dari 2012 atau 2010 sampai 2024. Kita bisa lihat kenaikannya. Kalau misalnya dari 2010 sampai 2004 harganya segitu gitu aja, jangan dibeli itu. Ya. Jangan dibeli di daerah situ. Karena harga pasarnya jelek, kenaikannya jelek. Nah, dengan kita bisa melihat tadi kenaikan di daerah situ bagus, kita bisa perhitungkan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa sekian persen cuannya, untungnya. Nah, berarti kan average kalau itu sangat penting. Ya, kita mau misalnya kita invest misalnya coba deh saya taruh 5 tahun di properti, dan kelihatan tren naik tadi berapa persen. Sehingga yang kita mau kejar misalnya 200% kan, 300% kan, dan itu naiknya berlipat-lipat ya. Jadi misalnya dari tahun 2015 ke 16 mungkin sedikit, tapi ke sini makin besar ya kenaikannya. Kenapa? Karena diperlukan orang. Ya, tadinya contoh misalnya saya bisa membeli di daerah Margonda ini misalnya harga 150 juta tanah ini ya tahun 2000 misalnya. Sekarang mana ada lagi, barangnya juga nggak ada kan. Kalau barangnya nggak ada, berarti suka-suka kita ya menjualnya ya. Karena nggak ada. Kalau barang yang langka, harganya pasti mahal kan. Saya jual 10 M misalnya, saya bisa aja kan barangnya sudah nggak ada dan nggak ada yang dijual lagi. Nah jadi itu caranya ya Bu. Jadi dari appraisal itu kita bisa mau kita jual 2 tahun ke 3 tahun kita bisa ukur, mungkin setahun bisa naik ya 100%. Kalau mungkin mau 300% kita tahan misalnya 3 tahun. Seperti itu gitu Bu, kira-kira ya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilana. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menemukan properti second yang potensial untuk diinvestasi? Oke, jadi seperti saya bilang ini kayak mencari berlian di tumpukan pasir ya. Jadi tadi saya ngomong tentang Jabodetabek. Kenapa saya main ini Jabodetabek? Ya karena perkembangan umat manusia di Jabodetabek itu sangat pesat. Ya. Jadi contoh kalau kita misalnya main ke Papua, ya kita investasi properti di sana akan lama ya. Gitu ya, slow down ya, mungkin nggak naik 10 tahun bisa jadi nggak naik ya. Tapi kalau di Jabodetabek ya, apalagi misalnya daerah Pusat, daerah Pondok Indah ya, itu sangat bagus Pak. Tapi di Pondok Indah masih ada nggak yang harganya murah? Jadi pinggir-pinggir Pondok Indah ada, masih banyak rumah-rumah. Makanya saya bilang kalau saya beli properti Pak ini dekat Pondok Indah loh Pak, tapi masuk gang, ini nggak apa-apa saya bilang. Tinggal saya bikin kontrakan kan laku kan ya, benar nggak? Dan kalau saya digusur, ya saya dapat rezeki nongkrong dong. Karena sekarang namanya penggusuran, nilainya itu udah nilai itu ganti untung bukan ganti rugi sekarang. Nah jadi pertama caranya itu letak yang strategis Mbak. Letak harus strategis. Apa sih kata-kata strategis itu? Ya aksesnya kemana-mana gampang, mudah. Ya. Fasilitas angkutan umum, rumah sakit, sekolah ada, itu strategis. Jadi kuncinya adalah letak yang strategis itu aja. Jadi nggak nego-nego, tinggal kita harus appraisal. Appraisal itu kita akan tahu trennya di situ, kenaikannya berapa. Kemudian nanti kita lihat juga kebijakan pemerintah tentang pembangunan. Kita lihat apakah terkena jalan tol, apakah terkena penggusuran, kita lihat.
Seperti itu ya Mbak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia. Saya izin bertanya, bagaimana proses jual beli properti second yang aman dan sesuai hukum? Ya, oke. Nah, jadi di sini kuncinya ya, karena membeli properti itu harus punya ilmu juga gitu. Soal legalitas, tanahnya sengketa enggak, ada yang sertifikatnya gagal lah, ada kita nggak tahu Bapak Haji Sulaiman itu pemiliknya yang mana, kadernya figur mungkin anaknya atau orang lain. Jadi di dalam seminar kita nanti kita akan ajarin semua, ya, supaya nggak ketipu. Tanahnya tidak sengketa misalnya, gimana pengecekannya? Ini orang yang asli nggak sih penjualnya? Itu gimana triknya? Kita akan belajar di dalam seminar kita nanti, ya. Kemudian ini sertifikatnya asli atau enggak? Nah, kita ajarin juga cara ngecek sertifikat yang asli itu di mana, gitu ya. Sampai ke perikatannya apa aja sih supaya aman perikatannya? Itu kita ajarin semua. Nah, bagi Anda yang pemula nggak pernah bermain properti, jual beli tanah segala macam, itu seminar ini semua akan diajarin sehingga Anda nggak pernah, ya, insya Allah 99% Anda nggak akan kesitu. Seperti itu Pak ya. Jadi ntar seminarnya Anda akan menjadi orang yang expert di bidang jual beli second. Oke, cukup ya. Lanjut. Saya ingin bertanya, kan di sini ada iklan untuk seminar ya Pak ya? Ya, betul. Nah ini kan saya orang awam nih di properti. Nah kalau misalnya saya ikut, tapi ini setelah itu saya masih belum paham. Ya. Apakah masih dapat privilege gratis untuk konsultasi? Ya, konsultasi itu gratis. Selanjutnya, kemudian Anda yang sudah pernah ikut seminar, Anda boleh ikut seminar berikutnya dengan kelas yang sama, ya. Jadi Anda jadi member nantinya. Jadi member gratis untuk ikut seminar berikutnya. Oke ya, jadi apa? Akan ada konsultasi seumur hidup ya, seperti itu. Jadi Anda akan diajarkan sampai Anda menjadi bisa, seperti itu. Bahkan Anda bisa ikut proyek-proyek kami. Misalnya ada sebuah properti yang lagi kami incar, Anda mau ikut bergabung bersama-sama. Ya, contoh harganya misalnya 300 juta Pak, saya cuma berikan 10, saya bergabung. Boleh bersama-sama. Tadi dikatakan modal 30 juta bisa, karena ada join nanti. Jadi ada join investasi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa. Saya ingin bertanya mengenai pasar properti second. Gimana sih cara nilai potensi kenaikan harga properti second di suatu area tertentu? Oke. Saya itu paling gampang itu sebuah kota itu kira-kira maju berkembang nggak? Kota ya terutama ya. Saya lihat misalnya contoh di Margonda. Saya mau bandingkan misalnya dengan di Bekasi misalnya. Di Margonda udah ada McD belum misalnya? Ya. Ada Pizza Hut. Jadi pada saat perusahaan-perusahaan besar itu berdiri di suatu daerah, dia melakukan riset. Kan dia mencari pelanggan kan? Ya kan, perkembangan masyarakatnya, karena investasi mereka miliaran, bahkan bisa puluhan miliar. Jadi apa saja misalnya mall, itu akan pengaruh ke lingkungan. Atau sekolah ternama misalnya. Jadi itu adalah alat ukur yang paling gampang, ya, alat ukur yang paling gampang. Ya, kalau misalnya mall nggak ada, stasiun nggak ada, terminal nggak ada, makanya tadi disebutkan strategis kan, ya, sekolah ternama nggak ada, karena orang yang masuk ke kota itu berinvestasi dia melakukan riset. Itu satu ya, satu cara yang gampang. Dan coba kalau misalnya Anda mau tinggal di mana, di Margonda, atau misalnya tinggal di mana, Cilebut, gengsinya beda. Beda, mau fitness saja bingung kita disebut kan. Jadi ini contoh ya. Nah, jadi kayak hidup sebuah kota yang maju pasti punya yang baik. Kedua, tren yang tadi IOP ya, IOP naik setiap tahun itu bisa kelihatan banget tuh kenaikannya signifikan. Tadi 900 juta harganya terus
ngobrol 3 tahun lagi 3,5 M. Nah, itu gila banget ya. Jadi itu berlian gitu ya. Begitu ya Bu. Oke, lanjut silakan. Ya, oke, saya rasa cukup ya. Hah? Oh, ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih tips dan trik untuk menghindari penipuan saat berinvestasi di properti second? Coba bilang. Apa saja tips dan trik untuk menghindari penipuan saat berinvestasi di properti second? Oke, pertama udah pasti berguru kepada ahlinya ya, yaitu dengan ikut seminar. Ya, kita akan belajar dalam satu hari. Nah, yang jelas sudah pasti kita lihat dokumennya, kita survei tanahnya, kita lihat sosok orangnya, kita ada foto, kita akan tanya-tanya ke orang sekitar gitu. Itu bukan pemiliknya gitu ya. Karena kalau orang yang tua di situ pasti kenal siapa pemilik tanah gitu ya. Jadi riwayat tanah itu penting. Nah, di dalam seminar itu semua kita pelajari termasuk dokumen-dokumen, legalitas perjanjian dengan notaris, bisakah ini disertifikatkan sampai ke sana. Ya, jadi kalau tanahnya bermasalah, ya kita nggak akan bisa mensertifikatkan dan kita akan jadi tertipu ya. Misalnya sertifikatnya duplikat, yang jualnya bukan orang pemiliknya, misalnya gitu ya, sertifikat ganda. Nah, untuk menghindari itu, mari kita ikut seminar bermain properti second dalam waktu 1 hari. Oke ya, lanjut. Saya rasa acara ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah antusias bertanya dan terima kasih kepada Pak Ori yang telah memberikan pengetahuannya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Sebelum acara saya tutup, hadirin semuanya, saya ingin mengingatkan kembali bila ingin memulai dan mengembangkan investasi di dunia properti sector, kami punya kabar baik. Bergabunglah dengan seminar eksklusif kami, Investasi Repo Properti Second, yang akan mengubah cara pandang Anda semua tentang investasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ko Ahun atau Bapak Bahuri bahwasannya bisa di-scan langsung untuk para hadirin yang ingin ikut seminar kami. Di antara kabar baik yang kami punya, ada lagi di dalamnya kabar baik lagi, yang dimana di sini ada promo spesial dari kami untuk paket single itu sebesar 3.200.000, paket couple itu sekitar 2.900.000 per orang, paket triple sebesar 2.500.000 dan paket squad sebesar 2.200.000. Jadi semua orang ya bisa menghubungi yang untuk ingin ikut dan segera bergabung dengan kami, bisa di-scan langsung atau segera menghubungi staf-staf kami di sini, bisa langsung juga untuk mendaftar. Seperti itu teman-teman. Bisa difoto dulu jika berminat. Baik, terima kasih yang sudah memfoto atau berminat ya. Dapatkan wawasan mendalam dari para ahli, strategi investasi yang efektif, dan kesempatan untuk bertanya langsung. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringan Anda dan pelajari rahasia sukses di dunia properti. Daftar sekarang juga ya. Demikian preview seminar kita pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber Bapak Bahuri Ahun yang telah membagi ilmunya serta moderator kita Tania. Sebelum acara saya tutup, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari kita berinvestasi di properti second.